Pernah nggak sih, lagi tenang-tenang, aplikasinya nge-crash? Hari ini kita bakal bongkar tuntas salah satu fitur paling keren di Dart, yaitu Null Safety. Dan ini bukan cuma sekedar update biasa loh, ini tuh kayak ngasih perisai super kuat buat kode kita. Yuk, kita lihat gimana cara kerjanya. Pasti pernah deh, rasanya tuh aplikasi yang udah kita bangun susah payah, tiba-tiba aja crash pas lagi dipakai sama user. Dan sering banget, biang keroknya itu ya musuh bebuyutan kita semua, null reference error. Cuma gara-gara satu nilai null yang nggak kita duga, semua yang kita bangun bisa langsung ambruk. Nah, ini dia contoh klasiknya. Kelihatannya simple banget kan? Kita punya variabel string, terus kita mau cek panjangnya. Tapi, kalau ternyata variabel itu isinya null, ya udah, aplikasi kita langsung crash dengan pesan no such method error. Inilah inti masalah yang mau diberantas sama null safety. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam. Sebenarnya, apa sih masalahnya sama si null ini? Dan kenapa solusi dari Dart ini bisa dibilang revolusioner? Karena ini beneran bukan cuma sekedar tambalan, tapi mengubah cara kita berpikir dan menulis kode dari akarnya. Kutipan ini benar-benar pas banget buat ngejelasin filosofinya. Jadi, null itu sebenarnya nggak jahat. Null itu berguna buat nandain kalau sebuah nilai itu kosong. Masalahnya itu waktu dia muncul di tempat yang nggak kita sangka-sangka. Nah, null safety ini ngasih kita kendali penuh. Kita yang nentuin di mana null boleh ada dan di mana dia sama sekali dilarang masuk. Nah, ini dia perubahan paling gedenya. Dulu, semua variabel di Dart itu bisa aja isinya nol. Sekarang, aturannya dibalik total. Secara default, semua tipe data itu nggak bisa nol. Jadi, kalau Anda bikin variabel string, itu dijamin pasti isinya string, bukan nol. Kalau Anda emang butuh nol, Anda harus bilang secara sengaja, secara eksplisit, dengan nambahin tanda tanya di belakangnya. Jadi string tanda tanya. Konsep ini namanya sound null safety. Artinya apa tuh? Ini adalah sebuah jaminan, garansi mutlak dari Dart. Kalau sistem bilang sebuah variabel itu non-nullable, maka sampai kapanpun pas aplikasi jalan, variabel itu dijamin nggak akan pernah null. Bayangin aja gini, ini bukan kayak kita dikasih jaket pelampung buat jaga-jaga kalau kapal tenggelam. Bukan, ini tuh kita dikasih kapal yang dari desainnya emang udah anti tenggelam. Keren kan? Oke, kita udah tahu apa itu Null Safety. Sekarang yang lebih penting, kenapa kita harus peduli? Apa sih untungnya buat kita para developer kalau kita migrasi? Oh, untungnya banyak banget dan nyata. Pertama, dan ini yang paling berasa, bug berkurang drastis. Masalah-masalah null itu ketawanya sekarang pas kita lagi ngetik kode, bukan jadi kejutan pahit buat user kita. Kedua, ukuran aplikasi kita bisa jadi lebih kecil. Kok bisa? Soalnya compiler jadi lebih pintar. Dia tahu mana variabel yang nggak mungkin nol, jadi semua kode pengecekan yang nggak perlu bisa dibuang. Ini nyambung ke poin ketiga, kode jadi lebih cepat. Lebih sedikit pengecekan artinya kode lebih ramping dan eksekusinya lebih efisien. Oke, sekarang bagian yang ditunggu-tunggu. Gimana cara migrasinya? Kedengerannya ribet ya? Eits, tenang dulu. Tim Dart udah baik banget nyiapin peta jalan yang super jelas. Kita tinggal ikutin aja 5 langkah ini. Prosesnya logis banget kok. Pertama, sabar dulu. Tunggu sampai semua dependensi atau package yang kita pakai itu udah siap dengan null safety. Kalau semua udah siap, baru deh saatnya kita migrasi kode kita sendiri. Abis itu, jangan lupa jalankan analisis statis, biar tools canggihnya Dart ngecek kerjaan kita. Langkah berikutnya yang krusial banget, tes semuanya. Pastikan nggak ada yang aneh. Kalau semua udah lampu hijau, baru deh kita publikasi versi baru aplikasi kita yang jauh lebih aman. Dan enaknya kita nggak perlu ngerjain ini sendirian sambil pusing-pusing. Dart udah nyiapin asisten pribadi yang super canggih, yaitu perintah Dart Migrate. Ini adalah alat interaktif yang bakal nganalisis kode kita, ngasih saran perubahan, dan nuntun kita langkah demi langkah. Jadi, sebagian besar kerjaan beratnya udah diurusin sama dia. Nah, kalau udah migrasi, nanti bakal ada beberapa senjata baru di toolkit ngoding kita. Yuk kita kenalan sama beberapa keyword dan sintaks baru yang bakal sering banget kita pakai. Ini dia teman-teman baru kita. Tanda tanya, atau itu ibaratnya kita ngasih lampu hijau buat nol. Oke, kamu boleh nol. Terus tanda seru, ini kayak kita maksa ke compiler. Percaya sama gue, ini 100% nggak nol. Lalu ada late, ini janji suci kita ke compiler kalau variabelnya bakal diisi nilainya sebelum dipakai. Dan terakhir, required, yang mengubah parameter yang tadinya optional jadi wajib diisi. Soal required, ini peningkatannya jauh banget. Dulu kan ada add required, itu cuma kayak ngasih saran aja. Kalau kita lupa ngisi ya paling cuma ada peringatan.
Nah, required yang baru ini beda. Dia tegas. Kalau kita lupa ngasih argumennya, kode kita langsung error pas di-compile. Nggak ada ampun. Jauh lebih aman. Nah, keyword late ini beneran penyelamat banget. Coba bayangin, di Flutter kita punya variabel yang mau diinisialisasi di dalam init state. Nah, pakai late, kita bisa deklarasiin variabel itu sebagai non-nullable, seolah-olah kita janji ke compiler. Tenang, ini nanti pasti gue isi kok sebelum dipakai. Jadi kita nggak perlu bikin variabelnya jadi nullable cuma karena diinisialisasi belakangan. Oke, kita udah hampir sampai di garis finish nih. Proses migrasi itu perjalanannya. Tapi tujuan akhirnya, destinasinya, adalah mencapai sesuatu yang disebut full soundness atau keamanan yang utuh dan menyeluruh. Gini, selama proses migrasi, pas sebagian kode kita udah null safe tapi ada package lain yang belum, kode kita itu jalan di mode unsound. Anggap aja kayak pipa yang sebagian udah ditambal tapi masih ada rembesan null dari kode-kode lama. Nah, tujuan utamanya adalah sampai semua lubang tertutup rapat. Seluruh aplikasi, semua dependensinya, semuanya udah migrasi. Baru deh saat itu kita dapat jaminan keamanan penuh dan semua bonus performa dari sound null safety. Dan ini dia. Inilah pesan sakti yang kita semua kejar di konsol kita. Kalau tulisan ini udah muncul, itu artinya kita berhasil. Ini kayak piala kemenangannya. Kode kita sekarang sepenuhnya terlindungi, lebih cepat, dan jauh lebih efisien. Inilah tujuan akhir perjalanan kita. Jadi intinya begini, dengan fondasi kode yang sekokoh dan seaman ini, waktu dan energi kita nggak bakal habis lagi buat ngejar-ngejar bug null yang nyebelin itu. Kita bisa lebih fokus buat berinovasi, buat bikin fitur-fitur yang luar biasa. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda adalah, dengan kekuatan baru ini, hal keren apa yang bakal Anda ciptakan selanjutnya?